Apa dampaknya kalau IMD ini tidak dilakukan, Dokter Aslina? Ya gitu. Berarti kalau sebenarnya kan IMD tadi aturan, nggak tahu saya apakah tertulis atau tidak, 6 jam observasi di ruang bayi Ruang seperti bayi. itu. Baru kemudian diserahkan ke ibunya. Padahal itu tidak diperlukan sama sekali. Dan Gitu. itu Dan dipraktekkan. dipraktekkan di banyak tempat, bayinya dipisah, ibunya sendiri selama 6 jam menunggu-nunggu bagaimana kabar bayinya. Iya. Seharusnya Kalau Gimana? kita melihat angka masih saja berarti IMD itu tidak dilakukan, Belum kan? semua. Belum semuanya. Iya. Apa mungkin ini pengaruh iklan yang luar biasa, Dokter? Iklan susu, produk gitu kan, sehingga ini juga mempengaruhi nakes ya. Iya, saya kira karena IMD ini harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sago, jumpa lagi dengan saya Mas Yudi di Sago TV. Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam program EduTalk Podcast kerjasama UNICEF bersama APA Aceh Peduli ASI dan juga Flower Aceh. Hari ini kita akan berbicara tentang inisiasi menyusu dini dan rawat gabung. Untuk itu sudah hadir bersama kita para pakar. Yang pertama ada Dr. Aslinar SPAM Biomed. Assalamualaikum Dr. Aslinar. Waalaikumsalam. Dr. Aslinar ini merupakan Ketua Aceh Peduli ASI. Nah, berikutnya bersama kita sudah ada Dr. Tasya. Assalamualaikum Dr. Tasya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Baik Mas dokter Yudi. ya. Dr. Tasya ini dari UNICEF Rekan Sago, dan beliau sudah beberapa tahun di Aceh dalam berbagai program untuk membantu orang Aceh. Baik, kita mau bincang-bincang tentang inisiasi menyusu dini dan rawat gabung. Bagi sebagian masyarakat belum semuanya tahu itu. Apa sih inisiasi menyusu dini? Mungkin Dr. Aslinar bisa bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu inisiasi menyusu dini dan rawat gabung dan pentingnya bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mas Yudi. Kepada semua pemirsa podcast hari ini, IMD, kita sering singkatnya IMD ya, inisiasi menyusu dini. Jadi IMD itu adalah proses di mana bayi begitu lahir dia langsung segera menyusu ke ibunya. Ya, jadi itu bayinya diletakkan di perut atau di dada ibu, jadi dia nanti akan berusaha merayap di situ. Prosesnya banyak ya, prosesnya agak beberapa lama gitu, selama 1 jam nantinya. Jadi diharapkan bayi bisa segera menyusu ke ibunya, makanya disebut menyusu dini gitu. Urgensinya di mana nih dokter? Urgensinya adalah dengan kita segera memberikan ASI pada saat lahir, segera bayinya menyusu. Dari banyak penelitian menunjukkan bahwa ternyata bayi-bayi yang mendapatkan IMD proses keberhasilan ASI eksklusifnya jauh lebih tinggi. Kemudian bayi yang mendapatkan ASI dengan segera sedini mungkin angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan bayi yang ternyata telat mendapatkan ASI. Seperti itu dari hasil penelitian. Dan kemudian urgensinya adalah bayi itu menjadi cepat mendapatkan kontak kulit antara dia dengan ibunya. Ya, jadi dia begitu lahir pindah dari dalam rahim keluar rahim dengan lingkungan yang sudah berbeda. Begitu dia diletakkan di dada ibu akan terasa lebih hangat. Jadi ada segera kontak kulit antara ibu dengan bayinya. Kontak kulit antara bayi dengan ibu itu penting sekali, dokter, penting ya? sekali itu. Bisa untuk kehangatannya, menjaga kehangatan si bayi kan. Kita tahu begitu lahir kan tadi lingkungannya berubah ya. Kemudian bisa untuk menjaga irama jantungnya, bisa untuk kehangatan, kenyamanan si bayinya gitu, seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan dari dilakukan kontak kulit segera antara ibu dengan bayi. Baik. Inisiasi menyusu dini kalau pada ibu persalinan normal atau persalinan sesar di rumah sakit itu kan dipengaruhi oleh banyak orang-orang di sana juga, dokter ya. Apa beda tahap-tahapannya, yang bagaimana sebetulnya yang bagusnya? Sebenarnya yang nama IMD itu bisa dilakukan di semua persalinan. Apakah itu persalinan normal atau spontan, apakah itu vakum, ataupun dia dengan persalinan operasi seksio atau SC ya sering disebut. Nah, bedanya adalah kalau dengan persalinan normal
lapangannya itu lebih luas. Mhm, Dalam arti mhm. bisa dari perut dia merayap Iya, sampai ke dada ibu. iya. Tapi kalau operasi SC lapangannya jadi lebih kecil kan, jadi lebih Oke, sempit karena hanya oke. di dada ibu. Sedangkan perut kan sudah dipakai oleh dokter obginnya untuk Iya. membuka ya Dan untuk nyeri iya di insisinya juga situ. masih Iya, masih ini dokter betul. ya? Emang sedang dilakukan kan, sedang proses dibuka, dikeluarkan bayi, langsung letakkan di Hmm, dada gitu. iya, iya. Nah, faktor-faktor yang pengaruhinya banyak sekali. Termasuk salah satunya faktor SDM gitu. Mhm, Ya, mhm, jadi memang kita harapkan yang nama IMD ini kan sebenarnya rekomendasi ya mhm. sejak tahun 2002 dan ini adalah standar emas pemberian makan minum bayi di nomor 1 itu IMD gitu. Mhm. Dan diharapkan semua persalinan yang tidak ada masalah bisa Mhm. dilakukan. IMD, Oke, harusnya dilakukan IMD. oke. Kecuali misalkan ibunya ada masalah, Mhm. katakanlah sesak nafas, perdarahan, segala macam Oke. kan, atau ibunya nggak sadar, atau bayinya mengalami asfiksia, tidak menangis. Pokoknya kalau ada masalah tidak dilakukan, tapi kalau bayinya aman-aman saja, ibunya aman-aman saja, Harusnya harusnya bisa ya? dilakukan IMD. Oke. Nah, Ya. sebentar, yang SDM tadi yang saya maksudkan kadang tidak semua tenaga kesehatan, baik itu dokter yang terlibat, dokter bidanan, Mhm, mhm, dokter mhm. anaknya, kemudian bidannya, tidak semua melakukan itu, gitu. Jadi kita harapkan sebenarnya idealnya semuanya wajib, istilahnya Harusnya. wajib gitu melakukan IMD gitu. Apakah mereka nggak tahu sebelumnya atau gimana dokter? Wallahu alam. Tapi Oh. kalau ini seharusnya tahu ya, Tahu ya? seharusnya tahu karena ini Harusnya sudah jadi tahu. rekomendasi global, seluruh dunia harus Betul, tahu gitu. betul, Mungkin berkaitan waktu ya, bisa jadi betul. waktu karena dia butuh 1 jam gitu untuk kita Oke. dampingi itu sampai dia selesai si bayi menyusu itu lebih kurang minimal 1 jam Baik, sebenarnya baik. gitu. Dokter Tasya, mendengar pembahasan dari Dokter Aslinar tadi, sebetulnya penting sekali IMD ini. Dan UNICEF juga sudah banyak membuat program pelatihan dan lain sebagainya. Tapi angka cakupan IMD ini masih juga belum mencapai angka yang diharapkan, dokter. Ya, kira-kira dari pengalaman berkegiatan selama ini kendalanya di mana, dokter? Iya, Hmm. jadi kalau ini IMD ini kan lebih ke arah kesepakatan ya, harusnya Mhm. yang dibuat Mhm. sebelum anak itu lahir. Jadi sebelum kejadian kelahiran sudah harus disepakati bahwa ibu dan keluarga itu merindukan untuk dilakukan IMD dan ini dikomunikasikan ke nakes. Mhm. Nah, proses dari konseling untuk persiapan IMD ini harus terjadi pada saat mulai dari awal kehamilan. Jadi Mhm. sebenarnya di dalam berbagai kesempatan, salah satunya kelas ibu, kemudian ada pemeriksaan kehamilan rutin atau Mhm. ANC ya dok ya, itu harus disampaikan. Mhm. Dan tenaga kesehatan yang mendampingi itu harus benar-benar menjelaskan manfaat Mhm. dan juga gambaran proses, bahkan kalau bisa ada media KIE yang diperlihatkan, misalnya video Mhm. dan lain-lain kepada ibu dan keluarga agar supaya ibunya mau gitu. Mhm. Nah, jadi nomor 1 memang nakes sendiri harus pro Mhm. IMD Oke. sebelum ibunya dan keluarga mau ya dok ya, Iya, gitu. iya. Kalau kita Gimana? melihat angka masih saja berarti IMD itu tidak dilakukan Belum kan? semua, Belum semuanya. ya. Apa mungkin ini pengaruh iklan yang luar biasa, dokter? Iklan susu, produk gitu kan sehingga ini juga mempengaruhi nakes ya. Iya, saya kira karena IMD ini harus terjadi secara spontan dan Mhm. telah dibicarakan sebelumnya, Mhm. ini memang harus menjadi bagian prioritas dari hal-hal yang rutin yang memang dilakukan di dalam ruang bersalin. Mhm. Bahkan di kamar bersalin ya. Nah, kalaupun dia tertunda misalnya pasiennya sesar itu ada ketentuan-ketentuan tertentu. Ini ASI pertama, ini adalah hak anak gitu. Iya, Nah, jadi harus diberikan. harus lebih kuat lagi. Iya. Bahwa itu adalah hak mereka untuk mendapatkan IMD, otomatis dia minta sebenarnya Iya. gitu. Karena ada beberapa ibu dari pasien saya mengatakan, dok saya pinginnya nanti IMD gitu. Ya udah sampaikan saja nanti ke dokter obginnya bahwa nanti pingin IMD seperti Oke, itu. Jadi oke. sebenarnya banyak yang sudah tahu tapi kadang-kadang ada yang juga yang kecewa gitu. Kadang-kadang ibunya takut.
takut Ada juga, takut ada dia. nggak ya ibu atau keluarga pasien itu takut dengan dokter, takut takut Gimana tuh dengan dok? bidannya. Misalnya di rumah sakit kan orang datang dari kampung nggak tahu kemana gitu. Pernah nggak? Mungkin ya. Mungkin Saya juga ya. awal. Oke. Apa dampaknya kalau IMD ini tidak dilakukan, Dokter Aslina? Ya gitu. Berarti kalau sebenarnya kan IMD tadi biar menyusu sesegera mungkin. Nah, kalau dia tidak lakukan berarti bayi tidak mendapatkan ASI dalam waktu dekat dan waktu sesegera mungkin. Karena ada beberapa tempat persalinan itu yang memisahkan bayi dengan ibunya. Padahal bayinya baik-baik saja. Iya. Ya. Jadi begitu bayi lahir, katakanlah misalkan operasi itu seperti ada aturan, nggak tahu saya apakah tertulis atau tidak, 6 jam observasi di ruang bayi Ruang seperti bayi. itu. Baru kemudian diserahkan ke ibunya. Padahal itu tidak diperlukan sama sekali. Dan gitu. itu dipraktekkan. Dan dipraktekkan di banyak tempat, bayinya dipisah, ibunya sendiri selama 6 jam menunggu-nunggu bagaimana kabar bayinya. Iya. Seharusnya itu tidak perlu terjadi. Oke. Gitu. Gitu. Ini kebanyakan kejadiannya kalau sesar. Kalau di rumah sakit ya. Karena sesar. Oke. Padahal Kalau sesar pun kita bisa lakukan IMD. betul. Berarti kita perlu advokasi nih dari UNICEF ke rumah sakit. Sejauh ini kalau program kegiatan UNICEF yang di Aceh, selain dengan bidan-bidan di puskesmas, ke rumah sakit juga ada dokter? Kalau UNICEF sendiri lebih ke arah sistem ya. Jadi kita mengupayakan paling tidak di setiap kelompok masyarakat di desa, kemudian di daerah-daerah yang memang sudah lebih banyak ibu hamil kita melahirkan. Memang tidak semua ibu melahirkan di rumah sakit. Iya. Banyak yang di puskesmas, bidan praktek mandiri di wilayah dekat rumahnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kami lebih ke arah semuanya ya, terutama organisasi profesi. Harapannya memang memberikan batasan-batasan yang jelas, memberikan harapan kami ke depan justru reward ya kepada nakes, terutama bidan-bidan yang bisa misalnya 100% ibu yang ditolong untuk melahirkan itu sukses melakukan IMD. Nah, kemudian selain itu juga layanan yang tadi persalinan Sebelum bersalin, ya. Misalnya kelas ibu itu yang kami kuatkan. Nah, kalau rumah sakit ini memang cita-cita kami ke depan. Tapi sekali lagi UNICEF tidak bisa sendiri, pemerintah kita juga nggak bisa sendiri. Makanya kita harus selalu bersama dengan teman-teman Aceh Peduli ASI dan juga Asosiasi Ibu Menyusui bersama-sama dengan pemerintah. Ini memang bagian dari advokasi kita bersama. Gitu. Baik. Mudah-mudahan ke depannya semakin lancar. Ini saya menggerutu di pikiran. Apa itu? Menggerutu. Bagaimana kalau bayi prematur? Dia lahir sebelum waktunya. Apa ada cara khusus IMD-nya, dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Nah, bayi prematur itu sebenarnya malah dia butuh lagi kehangatan. Ya. Jadi sejauh dia lahir, mau dia lahir spontan normal atau dia lahir operasi, kalau sejauh dia tidak mengalami komplikasi pada saat kelahiran nggak ada masalah. Misalkan dia tidak ada asfiksia, dia nangis, begitu lahir dia nangis. Kemudian dia tidak ada masalah lain, ibunya juga tidak ada masalah. Ya sudah dilakukan aja IMD. Memang untuk bayi prematur ini jauh lebih berisiko hipotermi atau mengalami dingin gitu ya. Jadi kalau dia lahirnya di ruang operasi dengan kondisi yang dingin, kita bisa dikondisikan sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi biasanya kalau saya ikut mendampingi sebagai dokter anak di SC itu operasi SC, karena kita sudah sering ya, jadi petugas ruang OK itu udah paham. Kalau saya ikut begitu bayi lahir langsung hasilnya dinaikkan suhunya sedikit, sudah naikkan suhu dan nanti yang penata anestesi membantu saya meletakkan ruangannya agak lebih sedikit digeser untuk dada ibu lebih digeser dan kita letakkan di situ dan bayi kan tidak kita telanjangi. Kita letakkan kain di atas badannya dan topi juga dipakaikan. Jadi kita pegang bayinya dan dia nanti kulitnya itu langsung menyatu dengan kulit ibu gitu. Dan itu sangat dibutuhkan. Ada manajemennya di ruang operasi. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Dokter anak nggak bisa sendiri, harus bekerjasama dengan dokter anestesinya. Kita harus minta izin kan ruang operasi mereka yang punya gitu. Kita sampaikan juga ke penata anestesi, juga dokter kandungannya gitu ya. Karena memang walaupun anak jadi haknya dokter anak, begitu lahir kan dokter
anaknya punya dokter anak gitu, yang dokter kandungan melanjutkan misalkan untuk hekting luka si ibu gitu. Acting jahit ya maksudnya. Iya. Iya, jadi Prematur tadi bayi lahir sebelum waktunya, iya dokter kurang ya? bulan. Kurang bulan. Kurang bulan. Tuh. Itu bukannya harus masuk ke Ya, tergantung berat badannya. inkubator ya? Ah. Kaca itu yang Ilmu di nih, ilmu Iya. lagi nih, ilmu Ah, ah. lagi nih. Tergantung berat badannya. Lanjut. Jadi kalau misalkan lahirnya terlalu prematur ya, kurang dari 28 minggu, itu juga biasanya kondisi dengan bisa jadi tidak baik dan itu bisa disesuaikan. Jadi bisa saja dia kalau misalkan terlalu tidak memungkinkan dilakukan untuk IMD, ya kita langsung bawa ke ruangan yang perlu ada pemanas. Tapi nanti kalau dia kondisinya baik, kita harapkan ibunya segera datang ke NICU itu, Neonatal Intensive Care Unit, untuk sesering mungkin istilahnya memegang bayinya, tentu dengan SOP di ruangan itu ya, cuci tangan Iya. segala macam. Termasuk dia nanti melakukan ada namanya kangguru mother care. Jadi perawatan metode kangguru, ibunya menggendong bayi, bayinya telanjang dada, ibunya juga telanjang dada. Nanti dipakaikan popok saja, biasanya Iya. nanti dipakai kain di atasnya. Dan Oke. sekarang sudah ada baju yang khusus untuk metode kangguru, itu sudah ada. Enaknya ada gambar-gambarnya, dokter ya? Oh iya. Prinsipnya sama tadi seperti yang dokter Aslina bilang di awal, skin to skin Iya, contact. skin to skin. Jadi memang ini nanti panas badan dari si ibu tertransfer ke si adik bayi. Dan itu bisa ayahnya lakukan juga. Nah, Oh, gitu. Jadi ada bonding juga, bukan hanya bonding antara ibu dengan si bayi, bonding ayah dengan si bayi juga harus ada. Nanti si bayi nyari-nyari Ya, kucing nggak ASI apa-apa. nggak ada, gimana? Pada saat jamnya menyusu dia ke ibunya. Oh, dilakukan. gitu. Jadi sesekali nanti ayahnya itu juga berlanjut di rumah. Jadi Oke. ayahnya jangan hanya tahu kerja aja, pergi aja, ngerawat anak juga sama-sama. Iya. ada satu yang lebih ini lagi ya, lebih penting lagi, yaitu kesabaran dari nakes dalam nungguin gitu. Karena kan itu waktunya 60 menit ya. Nah, itu kadang-kadang kalau kurang sabar, wah ini ambil kesimpulannya terlalu cepat, akhirnya dihentikan sebelum prosesnya itu Iya, selesai. Mungkin iya, gitu ya dokter iya. ya. Gimana tuh, Dok? Karena kan dia bertahap ya. Iya. Bayi begitu lahir kan nangis dulu ya. Nangis, begitu kita letakkan misalkan di perut ibu, nangis dia akan terdiam sebentar. Terdiam pelan-pelan, kemudian dia nanti akan bergerak ya. Dia tangannya juga akan seperti ini memegang ibunya. Nanti kadang keluar liur. Pelan-pelan Iya. dia akan merayap gitu. Kalau kita nyampein proses, kita bisa menangis kayaknya Iya. ya kalau kita lihat video itu. Dan saya sering melihat itu. Dan orang tua itu sampai menangis juga begitu Iya. bayinya mendapatkan puting ibunya. Itu luar biasa gitu ya. Begitu maksudnya dia sedang operasi, tengok bayinya langsung di dada dia lagi mengisap payudara. Ya Allah, itu luar biasa Lebih itu. ini ya. Iya. Jangankan si ibu, kita aja yang menolong luar biasa senangnya gitu. Jadi memang harus punya itu tadi waktu ya, harus menunggu memang Betul, ya. betul. Menunggu sampai dia si bayinya Iya. bisa menyusu ke ibunya. Satu lagi nih Pak, Ya. tambahin dokter Aslinar tadi. Jadi kalau bayi baru lahir, kami pernah mendengar ya di salah satu webinar yang kita lakukan bersama, ada seorang dokter yang mengatakan bahwa bayi baru lahir itu matanya kan memang belum bisa melihat dengan jelas. Nah, ketika ibu hamil, mohon maaf, areola payudara ibu itu berubah warna kan, menjadi lebih gelap. Nah, ternyata itu sudah bisa dilihat oleh bayi gitu. Jadi nanti bayinya ketika merangkak naik memang mencari itu. Kemudian ada bau yang khas juga dari areola itu yang nanti akhirnya membuat si adik bayi ini memang nyari gitu, Iya. puting payudara Udah tahu ibunya. dia. Jadi memang bayinya pinter gitu, karena Tuhan sudah ciptain kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi Gimana, ini Dok? betul-betul proses alami ya. Iya. Oke, saya kebayang ini kalau ibu muda kan masih malu-malu nih. Nanti bagaimana cara nakes untuk mengadvokasi ibu muda? Kadang-kadang ibu muda untuk ngasih ASI itu malu dia, dokter. Ada cara khusus Itu nggak? sebenarnya salah satu alasan juga Aceh Peduli ASI berdiri, karena memang kita ingin berikan banyak ilmu, banyak edukasi kepada masyarakat luas. Bukan hanya ibu menyusui, tapi juga kita kepada ibu hamil dan juga kepada yang belum menikah pun kita harapkan bisa ikut kadang kelas-kelas edukasi menyusui kita. Karena perlu ilmu. Jadi memang banyak selama ini menganggap menyusui itu mudah. Begitu punya payudara tinggal keluarkan. Ini nggak apa-apa ya saya ngomong payudara. Nggak apa-apa. Udah nikah kan? Jadi begitu punya payudara menyusui
selesai masalah. Ternyata dalam perjalanan kan banyak sekali yang bayinya nggak dapat ASI, ASINya kurang segala macam lah permasalahan ya. Jadi dengan kita membekali mereka ilmu, mereka ikut kelas menyusui atau secara online, secara offline, mereka juga baca-baca ilmu yang valid ya gitu ya. Jadi mereka udah dapat ilmu duluan. Jadi menyusui itu bukan hal yang tabu. Menyusui itu adalah hak setiap ibu, menyusui hak setiap bayi ya mendapatkan ASI. Menyusui itu adalah kewajiban seorang ibu. Ya, jadi dalam Al-Quran juga sudah ada, ya kan, dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdina hauladahunna haulaini kamilain. Enggaklah seorang ibu menyusui bayinya sampai usia 2 tahun. Itu perintah Allah. Gitu. Nah, maka kalau perintah Allah kita melaksanakan perintah itu adalah suatu ibadah. Melaksanakan ibadah pahala gitu. Jadi kita selalu mengatakan ke ibu silakan menyusui, itu adalah ibadahnya si ibu, dia dapat pahala luar Pahalanya biasa. tidak terhitung ya, Iya, dokter ya, dan besar dia sekali. amanah ya. Bayi itu kan amanah yang diberikan Allah kepada dia, dan dia harus menjaga dengan baik, salah satu dengan menyusui bayinya gitu. Jadi tidak ada hal yang tabu untuk menyusui gitu. Kalau kita melihat manfaat dari menyusui bagi ibu sendiri juga ada, dokter. Banyak sekali gitu. Mungkin bisa dijelaskan singkat. Kalau secara menyusui yang pertama bondingnya dia dekat, rasa kasih sayang antara ibu dengan bayi. Begitu dia menyusui bayi, rasanya nggak ada ibu yang membenci bayinya, pasti keluar rasa hormonnya, hormon bahagianya itu oksitosinnya, hormon cintanya keluar. Kemudian banyak mencegah berbagai penyakit, kanker rahim, kanker payudara, osteoporosis, penyakit metabolik itu banyak misalkan diabetes mellitus juga bisa terhindar, itu sudah banyak jurnalnya. Kemudian yang lain secara sosial mungkin kedekatan tadi ya sudah. Kemudian secara praktis ya, dia tidak perlu cuci botol, tidak perlu langsung lep gitu kan. Kemudian secara ekonomi juga sangat gratis ya, tidak perlu beli segala macam ya. Mahal sekali susu formula sekarang. Nah, jadi banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan oleh si ibu dengan dia menyusui bayinya seperti itu. Dan kalau mau ngomong langsing ya, itu salah satu kadang-kadang bonusnya itu gitu. Bonus. Gitu. Terkait dengan IMD secara khusus itu mengecilkan resiko perdarahan lebih lanjut pada pasca ibu. persalinan, karena ketika habis lahiran tuh kan pembuluh darah di rahim, dalam rahim bagian dalamnya habis plasenta lepas tuh kan ribuan pembuluh darah, jutaan itu terlepas, jadi luka ya. Dengan adanya inisiasi menyusu dini itu kontraksi rahim jadi lebih baik ya, karena tadi dokter Asnina sudah bilang ada hormon yang dikeluarkan gitu ya ketika bayi mengisap gitu. Nah, ini kontraksinya akan membuat otot rahim berkontraksi sehingga pembuluh darah itu jadi mampet. Lebih terkunci, akhirnya resiko perdarahannya juga menjadi lebih menurun pasca kelahiran. Jadi untung sebenarnya. Beruntung sekali kalau ibu baru melahirkan langsung IMD dan langsung menyusui. Betul. Kalau mengenai rawat gabung, ini juga menentukan berpengaruh nggak dengan produksi ASI, dokter? Iya, betul. Nah, prinsip produksi ASI itu kan semakin sering disusui, produksinya akan terus bertambah gitu. Nah, kalau dia dipisah, apalagi 6 jam, 12 jam, 24 jam, kapan dia menyusui bayi gitu ya. Jadi dengan dia berawat gabung, banyak sekali manfaat yang didapat. Yang pertama si ibu bisa langsung melihat bayinya. Bisa tenang bisa kan? Lebih tenang ya. Kalau bayinya nggak di situ dia kepikiran terus gimana ya wajah bayiku, gimana kondisi bayiku. Dia bisa lihat bayinya juga tenang, merasa nyaman ada ibunya di samping. Kemudian si ibu bisa menilai rasa lapar si bayi. Itu begitu bayi itu nggak perlu kita tunggu menangis, begitu dia bergerak segala macam itu menunjukkan rasa lapar, bisa langsung disusui gitu. Kemudian ada kontak kulit kan, jadi dekat sama ibunya, dia bisa berdekatan dengan ibunya, kemudian jarang menangis seperti itu. Dan kemudian ya itu paling dia tidurnya juga jadi nyaman kan. Kalau misalkan dinicu dengan suara titut gitu banyak suara segala macam ya. Iya, tapi kalau dia mendengar suara ibu tuh luar biasa pengaruh ke bayi. Luar biasa. Jadi inisiasi menyusu dini itu penting sekali, dokter ya, apalagi pada anak yang baru saja lahir, karena ada ASI pertama itu kolostrum ya istilahnya.
itu bermanfaat sekali untuk Iya, untuk karena dia bayi. mengandung antibodi di situ, Antibodi. imunoglobulin. Selain semua. itu manfaatnya untuk ibu juga luar Luar biasa, biasa. menghentikan perdarahan dan lain sebagainya. Ya. Nah, apalagi nih upaya yang akan dilakukan UNICEF dokter ke depan supaya IMD dan rawat gabung ini bisa digalakkan? Iya, yang pertama selain terus bekerja sama tentunya dengan Aceh Peduli ASI dan organisasi lain, pemerintah, kita akan terus bersuara lewat edukasi ya dokter. Memang kalau kita webinar topiknya itu lagi, tetapi kayaknya itu perlu karena harapan Penting. kami memang tiap tahun ada ibu bidan baru ya kan dokter, gitu. Jadi selain itu kita lakukan, kita selalu bergandengan tangan terutama ketika Pekan Menyusui Sedunia yang memang tiap tahun ada ya, tiap bulan Agustus minggu pertama. Dan selanjutnya yang akan kami lakukan itu memang ke depan adalah kembali lagi menyuarakan untuk yang keterlibatan dengan rumah sakit, terutama yang terkait regulasi. Saya kira ini satu langkah penting yang perlu kita upayakan bersama dengan Dr. Aslinar dan teman-teman Aceh Peduli ASI dan pemerintah untuk rawat gabung ini bisa di-endorse. Di-endorse untuk bisa menjadi lebih sering dilakukan dan memang menjadi satu bagian dari SOP gitu. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Dokter Aslinar, barangkali ada pesan singkat terkait IMD? Oke, mengenai IMD kita harapkan semua fasilitas pelayanan kesehatan, semua dokter yang terlibat, tenaga kesehatan yang terlibat bisa melakukannya karena IMD itu adalah hak ibu dan bayi yang harus kita berikan. Siap. Baik, Dokter Tasya ada lagi? Hanya mengulang apa yang disampaikan Dr. Aslinar tadi, tapi saya rasa ini penting untuk kita kembali dengar ya sama-sama bahwa keberhasilan menyusu sampai 2 tahun kita awali dari IMD. Betul. Habis IMD, kalau IMD sudah berhasil biasanya IMD ini proses penting di mana ibu ini benar-benar melakukan kontak pertama real dengan bayi dan diharapkan ini bisa menyukseskan ASI eksklusif. Oke, setelah ASI eksklusif 6 bulan, melanjutkan lanjut lagi menyusu sampai 2 tahun. Sempurna, menyusui purna ya. Baik, terima kasih rekan Sago. Talk show EduTalk Podcast ini terselenggara atas kerjasama UNICEF bersama Flower Aceh dan juga APA Aceh Peduli ASI. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. It stripes you